Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam, Selamat pagi Bu. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi beberapa ada yang nggak datang ya? Iya, Bu. Ada yang tahu kemana? Masih lebaran, Bu. Oke. Sekarang Ibu absen dulu ya. Iya. Makfira, Hadir. Nur Aini, Hadir, Bu. Nora, Hadir, Bu. Miftahul Jannah, Hadir, Bu. Nur Hashimah. Udah datang, Bu. Kemana ya? Pulang kampung. Sela Zahara, Izin, Bu. izin. Shima izin juga tadi. Ya, Desi Alfiani, ikut fokus miliar. oh yang lewat seleksi kemarin ya? Iya, Bu. Sekalian sama Nisa. Ya, Mona Lisa, izin juga, Bu. banyak yang izin ya. Kalau Mursalina, Izin juga, Bu. besok kalau izin suruh kasih surat ibu ataupun kabari ibu ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ada, Bu. Oke, Miftahul Jannah apa materi sebelumnya? Tentang definisi bilangan, Bu. Definisi bilangan. Yang lain? Nggak ingat, Bu. Baru aja libur berapa minggu udah lupa. Materi kita minggu lalu libur sebelum masuk ini yaitu materi pola bilangan. Ada yang tahu apa itu pola bilangan? Ada, Bu. Oke, Miftahul Jannah lagi. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang berbentuk pola tertentu. Ya, benar. Jadi pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang akan membentuk pola-pola tertentu. Itu tolong diulang-ulangi lagi materi yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi koordinat kartesius. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu koordinat kartesius. Mohon disimak semuanya. Nah, tokoh matematika koordinat kartesius. Kita lihat bersama-sama ada René Descartes pada tahun 1566 sampai 1650. Descartes ini dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Ia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Siapa? René Descartes. Jadi seandainya ibu tanya nanti siapa tokoh matematika koordinat kartesius? Ingat-ingat ya, karena seperti biasa di akhir kita ada kuis. Kita masuk ke materi koordinat kartesius, di mana terdapat dua sumbu. Yang pertama ada sumbu X, yaitu garis mendatar, dan kedua ada sumbu Y, garis tegak, di mana titik O-nya yaitu 0,0. Titik O itu merupakan titik pusat. Jelas? Kita lihat kembali garis sumbu X. Terdapat dua arah yaitu ke kanan X positif dan garis ke kiri X negatif. Begitu pula dengan Y. Garis ke bawah Y negatif dan ke atas Y positif. Oke, kita ingat sama-sama. Kalau ke kanan berarti X positif, ke kiri X negatif, ke atas Positif, di bawah Y negatif. Oke. Sekarang kita masuk pada kuadran, pada koordinat kartesius. Pada koordinat kartesius terdapat 4 kuadran. Ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Di mana letak kuadran pertama? Letak kuadran pertama ada pada bagian kanan atas, di mana X-nya positif dan Y-nya juga positif. Lalu kuadran kedua berada sebelah kiri atas, di mana X-nya negatif dan Y-nya positif. Lanjut ke kuadran ketiga, berada sebelah kiri bagian bawah, yaitu dengan X negatif dan Y negatif.
Dan terakhir kuadran keempat berada pada kanan bawah dengan X positif dan Y negatif. Jelas? Kuadran kedua berarti berada pada Y-nya positif. Y-nya positif, Y-nya negatif. X-nya negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal koordinat kartesius. Contoh soal pertama kita akan menggambar titik pada koordinat kartesius. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu diketahuinya. Di sini diketahui titik-titik A, B, C, dan D. Di mana titik A pada 3,2, titik B pada min 4,1, titik C pada min 5,2, dan titik D pada 7,3. Kita masuk ke soalnya. Pertama, gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Nah, kita gambarkan. Yang pertama, titik A pada 3,2, di mana X-nya 3 dan Y-nya 2. Sini Bu jelaskan sekali lagi. Titik A, X, Y. Jadi 3 itu adalah X dan 2 itu adalah Y. Jelas? Berikutnya titik B berada pada min 4,1. Kita lihat titik B berada pada min 4,1. Benar? Benar. Lalu kita lanjut ke titik C pada min 5,2. Nah, terletak pada kuadran berapa? Yang bisa jawab? Ada kuadran negatif. Kuadran ketiga, yaitu X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan titik terakhir ada D dengan titik 7,-3. X-nya 7, Y-nya -3. Titik D. Jelas? Soal kedua, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Nah, seperti yang kita ingat pada soal pertama, di sini juga Ibu ada tampilkan letak-letak kuadrannya. Jadi titik A 3,2 berada pada kuadran 1 dengan X positif dan Y positif. Tolong lebih fokus ya. Kemudian titik B, X-nya min 4, Y-nya 1, terletak pada kuadran 2. Kuadran 2, X-nya 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 negatif. Y-nya positif. Iya, benar. Jangan lupa, ini X, Y. Jangan terbalik ya. Kemudian titik C, min 5, min 2, terletak pada kuadran 3, di mana X-nya Sama-sama negatif. X-Y-nya sama-sama negatif. Benar. Dan yang terakhir titik D pada 7,-3 terletak pada kuadran 4, di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Setelah menggambarkan, kita akan menentukan koordinat titik dari gambar. Kita masuk ke contoh soalnya. Berdasarkan gambar di samping, tentukan yang pertama koordinat titik A, B, C, D, E. Yang kedua aksis titik B. Yang ketiga ordinat titik E, di mana titik A X, Y, X-nya sebagai aksis dan Y sebagai ordinat. Yang pertama, koordinat titik A, B, C, D, E kita tentukan dari gambarnya. Titik A berada pada titik 4,2. karena X-nya 4 dan Y-nya 2. Benar. Kemudian titik B berada pada titik 5,0. Titik C pada 0,3. Titik D pada 0,5 dan titik E pada
min 2,0. Oke. Berarti titik A pada kuadran berapa? Ada yang ingat? 1. Ya benar, karena X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian titik B berada pada kuadran 1, 2. dikarenakan sama-sama positif. Lalu titik C pada kuadran 1, karena sama-sama tidak lancar ya. Nah, sekarang titik D pada kuadran 4. ya. Kenapa kira? Karena Ingat X, Y. positif sama negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Dan yang terakhir titik E berada pada kuadran 2 karena negatif X dan positif Y. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Kemudian yang soal kedua, tentukan aksis titik B. Kita ingat bersama-sama titik A, X, Y, di mana X-nya adalah aksis dan Y-nya adalah koordinat. Kalau seandainya ditanya aksis titik B adalah ini, bisa dijawab. Di sini sudah terlihat jelas. Jawaban aksis titik B adalah X sama dengan 5. Karena kita lihat kembali pada titik B, yaitu X, Y, dengan X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 0. Dan di pertanyaannya adalah tentukan aksis. Tinggal kita lihat aja nilai X-nya berapa. Oke. Berikutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan mengenai aksis. Miftahul Jannah, aksis titik E berapa? min 2. Karena X-nya positif, Y-nya negatif. lebih jelas lagi karena X-nya min 2. Min 2. Lalu ini berapa aksis pada titik C? 0. Karena ya X-nya positif dan nilai X-nya adalah 0. Jawab aja, jangan takut. Kita masih belajar, jadi jangan takut salah. Kemudian Nora, titik D berada pada aksis 0 karena X-nya adalah 0. Kita lanjut ke soal nomor 3, ordinat titik E. Nah, pada soal kita disuruh untuk tentukan ordinat dari titik E. Kembali lagi kita lihat titik A, X, Y, X-nya adalah aksis dan Y-nya adalah ordinat. Berarti ordinat titik E adalah Y sama dengan 0. Maka nilainya adalah 0. Sekarang Ibu tanya kembali, ordinat titik E, Nur Aini. Ordinat titik E. Difokuskan lagi ya. Ini sangat jelas ordinat titik E, Y sama dengan 0. Jangan ngelamun, kita harus semangat. Selanjutnya Nora, ordinat titik C 3 karena Y-nya 3. Makfira, ordinat titik A 2 karena Y sama dengan 2. Miftahul Jannah, ordinat titik D. Ordinat titik D min 5 Karena Y-nya min 5. sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Setelah menggambarkan, kemudian kita menentukan. Lanjut dengan bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Jadi kita akan melihat jika kita menghubungkan satu titik dengan titik lainnya akan berbentuk bangun apa. Nah, yang pertama kita baca soal terlebih dahulu. Bangun apakah yang terbentuk dari titik-titik A min 2,3, B 3,5, C 3,4 dan D min 2,2. Trapesium. Kita jelaskan terlebih dahulu ya. Titik A berada pada min 2,3. Titik A min 2,3. Berarti pada kuadran 2
pada kuadrat 3. 3. Lalu titik B pada 3,-5. X-nya 3, Y-nya -5 berada pada kuadrat 4. Titik C pada 3,4. X-nya 3, Y-nya 4 pada kuadrat 1/4. Dan yang terakhir titik D, -2,2 terletak pada kuadrat 2. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita hubungkan antara satu titik dengan titik lainnya sehingga membentuk suatu bangun. Kita tarik garis dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka berbentuk bangun trapesium. Trapesium. Contoh soalnya sudah Ibu jelaskan semua. Ibu akan membentuk kelompok. Karena siswanya yang hadir sedikit, maka Ibu akan membuat 2 kelompok dengan masing-masing 2 anggota. Yang pertama, kelompok 1 Miftah Jana dengan Nora, dan kelompok 2 Nur Aini dengan Makfira. Perhatikan petunjuk dari LKPD yang Ibu berikan. Kerjakan secara bersama-sama. Total soalnya ada 2 soal. Nomor 1 Ibu berikan waktu 5 menit dan nomor 2 5 menit. Jadi waktu pengerjaannya selama 10 menit. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di papan tulis. Ini waktu pengerjaannya tinggal 2 menit lagi. Sudah Sudah siap? Min 3,7 ini. B-nya -6,2. Sudah? Dahulu. Ini enggak salah ya. Kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu angkat tangan. Oke, kelompok 2 terlebih dahulu. Ada yang mau berikan pertanyaan? Oke, kelompok 1 jelas? Jelas. Kita perhatikan kembali. Kelompok 1 untuk jawaban nomor 1-nya ada perbedaan? Tidak sama. Berarti titik ABC-nya sama-sama berada di kuadran sama. Kita perhatikan terlebih dahulu soal nomor 2 yang dibuat oleh kelompok 2. Titik A-nya pada -3,-4, B -7,-4, dan C -5,-1 dan berbentuk segitiga sama kaki. Apakah benar? Benar. Berikan A+ kepada kelompok 2. Silakan Ibu. Kelompok 1 silakan menampilkan soal nomor 2-nya. Oke, kita perhatikan bersama-sama hasil jawaban dari kelompok 1. Buatlah segitiga sama kaki pada koordinat kartesius. Di sini titik A-nya berada pada 1,5, titik B-nya pada 9,5, titik C-nya pada 5,1. Kita lihat bersama-sama apakah berbentuk sebuah segitiga sama kaki? Ya. Berarti sudah jelas ya, berikan A+ kepada
dari hasil kerja kelompok yang kalian kerjakan sudah sama-sama mengerti. Berikutnya, Ibu akan membuat kuis seperti biasanya untuk melihat tingkat kemampuan kalian dari minggu lalu ke minggu berikutnya. Untuk kuisnya, catat ya di kertas masing-masing. Hanya 2 soal saja. Soal pertama, oke, waktu pengerjaannya 6 menit, mulai dari sekarang. Oke, waktu pengerjaannya tinggal 10 detik. Ibu hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumpul. Nora ini, Nora, kalau jangan. Baik, hasil kuis ini akan dibagikan pada pertemuan berikutnya. Materi hari ini kita cukupi sampai di sini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Mengenai koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius yang setelah kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mengetahui kuadran-kuadran yang terdapat pada sistem koordinat Kartesius, yaitu terdapat 4 kuadran, di mana kuadran pertama dengan X positif, Y positif, kuadran kedua X negatif, Y positif, kuadran ketiga X negatif, Y negatif, dan kuadran keempat X positif, Y negatif. Kemudian pada materi hari ini kita juga mengetahui cara menggambar, menentukan koordinat titik Kartesius, dan juga membentuk bangun pada koordinat Kartesius. Oke, pada minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang fungsi relasi. Mohon dibaca kembali di rumah dan materi hari ini diulang-ulang kembali. Mungkin cukup sekian. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.